Hai semuanya, kami akan mempresentasikan tentang arsitektur dan microservice tentang transformasi sistem dan distribusi modern. Jadi sebelum kami mulai, kami akan memperkenalkan diri. Di sini kami ada dari tiga orang, yaitu saya sendiri Wahyu, ada Mikael, dan Renal. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu arsitektur microservice. Jadi, arsitektur microservice itu adalah pendekatan dalam pengembangan perangkat lunak, di mana aplikasi dibangun sebagai kumpulan layanan kecil yang mandiri. Teknologi ini dianggap sebagai masa depan sistem terdistribusi untuk mengatasi aplikasi yang besar dan kompleks. Struktur dan filosofi, kalau kita tahu, banyak filosofi yang kita ambil eh, dari tentang microservice, yaitu yang pertama unit mandiri. Berbeda dengan monolitik yang merupakan satu unit tunggal, microservice terdiri dari rangkaian layanan kecil yang masing-masing memiliki basis kode unik. Untuk filosofi Unix, arsitektur ini mengikuti prinsip lakukan satu hal dan lakukan dengan baik. Lalu untuk komunikasi ringan, antar layanan berkomunikasi menggunakan mekanis ringan, biasanya melalui REST API, desentralisasi atau layanan bersifat loosely, komplit, atau terhubung longgar, sehingga pengolahan sistem cenderung terdesentralisasi. Apa sih keunggulan dalam skalabilitas dan operasional? Untuk bagian skalabilitas independen, komponen aplikasi dapat ditingkatkan kapasitasnya secara terpisah sesuai dengan kebutuhan sumber daya, CPU atau memori, masing-masing tanpa harus menyalin seluruh aplikasi. Yang kedua adalah agilitas deployment, di mana layanan dapat dideploy bersama-sama atau secara terpisah yang memungkinkan pembaruan fitur tanpa harus mendeploy seluruh sistem. Dan yang terakhir adalah kemandirian teknologi, di mana developer bebas menggunakan bahasa pemrograman yang berbeda seperti JavaScript atau TypeScript untuk layanan yang berbeda. Di sini saya akan serahkan kepada Renal. Baik, jadi untuk tantangan teknis dan performa itu yang pertama itu ada latensi jaringan, yang dimana karena layanan harus sering bertukar informasi, waktu respon rata-rata sistem itu bisa meningkat dibandingkan sistem yang monolitik. Lalu yang kedua itu ada kesulitan di bagian debugging, yang dimana itu menemukan sumber kesalahan lebih sulit karena melibatkan banyak aplikasi dan hierarki layanan yang dalam. Lalu yang ketiga itu ada konsistensi data, yaitu menjaga konsistensi data di lingkungan yang terdistribusi secara geografis atau melalui sharding dan juga replikasi. Nah, ini jauh lebih rumit karena kurangnya transaksi terdistribusi yang sederhana. Next. Nah, keamanan data dalam komunikasi pada sistem terdistribusi. Nah, jadi dalam era digital, keamanan data menjadi prioritas utama untuk membangun kepercayaan pengguna atau online trust. Nah, sistem terdistribusi menawarkan strategi efektif untuk melindungi aset informasi berharga. Mekanisme pelindungan data itu yang pertama itu ada redundansi dan lokasi. Nah, sistem terdistribusi memungkinkan penyimpanan dan perobosan data di berbagai lokasi. Yang secara signifikan ini bisa mengurangi risiko kehilangan data akibat serangan atau kegagalan sistem terpusat. Lalu itu yang kedua itu ada integrasi platform, yang dimana data dari berbagai lokasi dan platform itu eh, yang berbeda itu dapat diintegrasikan untuk memastikan kelangsungan bisnis. Lalu yang ketiga itu ada teknologi kunci atau blockchain, yang dimana pemanfaatan teknologi blockchain dapat mengoptimalkan keamanan seperti pada sistem sertifikat di perguruan tinggi untuk mencegah manipulasi. Next. Nah, implementasi keamanan pada microservice. Jadi implementasi itu yang pertama itu ada API Gateway. Nah, di mana tidak akan bertindak seperti reserve proxy yang menyembunyikan fungsi internal microservice kita. Nah, nanti ini juga bisa menjadi tempat yang ideal untuk mengimplementasikan kebijakan keamanan sistem. Lalu yang kedua itu ada layanan identitas, yang dimana penggunaan middleware seperti Identity Server 4 yang Server 4 yang mendukung protokol OpenID Connect dan Auto 2.0 untuk mengelola autentikasi dan otorifikasi akses setiap layanan. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, mengenai bagian organisasi dan perlindungan, di mana ini ada dua poin yaitu aset berharga
Data pribadi harus dianggap sebagai aset yang sangat berharga karena kebocorannya dapat menimbulkan kerugian finansial dan mengancam keselamatan pemilik. Yang selanjutnya itu ada keberlangsungan ekonomi digital. Tanpa keamanan yang kuat, kepercayaan masyarakat terhadap transaksi daring akan menurun yang dapat menyebabkan stagnasi pertumbuhan ekonomi digital. Next. Nah, di sini ada kesimpulan mengenai arsitektur microservice, di mana microservice merupakan evolusi dari arsitektur monolitik yang dirancang untuk menjawab tantangan aplikasi modern yang besar dan kompleks. Keunggulan operasional itu, sistem ini menawarkan skalabilitas independen, di mana setiap komponen dapat ditingkatkan kapasitasnya sesuai kebutuhan spesifik sumber daya, CPU atau memori tanpa mempengaruhi bagian lainnya. Bagian selanjutnya itu ada fleksibel teknologi, di mana microservice tidak terikat pada satu bahan pemrograman tertentu, dan juga memungkinkan tim pengembang menggunakan teknologi yang paling sesuai untuk setiap layanan. Terus ada juga trade-off performa, meskipun lebih kokoh, microservice cenderung meningkatkan rata-rata waktu komunikasi antar layanan yang harus melalui jaringan. Tantangan manajemen implementasi ini memiliki kompleksitas tinggi dalam hal debugging. Next. Yang selanjutnya adalah kesimpulan mengenai keamanan data dan komunikasi. Sistem terdistribusi memainkan peran krusial dalam melindungi privasi dan integritas data di era digital. Nah, ada juga poin-poinnya, yaitu reduksi risiko dengan menyimpan dan memproses data di berbagai lokasi. Risiko kehilangan data akibat serangan terpusat atau kegagalan sistem tunggal dapat diminimalkan. Terus juga kepercayaan pengguna online atau online trust. Keamanan data yang kuat adalah faktor utama dalam mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap transaksi digital dan ekonomi daring. Ada juga teknologi pendukung, yang dimana pemanfaat teknologi ini seperti blockchain dan mekanisme replika database sangat efektif untuk mengoptimalkan keamanan informasi, terutama di lingkungan pendidik dan bisnis. Yang terakhir, poin terakhir adalah pentingnya edukasi, di mana kesadaran pengguna dan pelatihan keamanan merupakan komponen vital yang harus berjalan beriringan dengan pengembangan infrastruktur teknis agar perlindungan data menjadi maksimal. Sekian dari presentasi kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan.